Yang keempat ini, strateginya integrasi paling global, yaitu strategi transnasional. Jadi kalau strategi global itu sepertinya kayak akhir dari ini ya, dari jalanan para pebisnis internasional gitu ya untuk banyak merek. Nah, pilihan terbaiknya itu strategi transnasional itu dia bisa memisahkan dalam hal daya tanggap lokal dan integrasi global. Jadi kalau transnasional ini itu beroperasi dengan kantor pusat ya ada di satu negara misalkan gitu ya, yaitu yang menjadi bagian dari integrasi global, dan juga mereka mempekerjakan anak perusahaan lokal. Jadi dia punya anak perusahaan lokal di pasar internasional itu sebagai bagian dari daya tanggap lokalnya. Makanya di situ untuk perusahaan yang menggunakan strategi transnasional ini bisa mendapatkan dari kedua ini tadi gitu ya, kedua perusahaan itu tadi gitu. Jadi satu merek itu bisa menyeluruh yang menyediakan strukturnya secara lebih sama gitu ya. Kemudian juga bisa mengoptimalkan kesukaan atau selera pasar lokal sesuai kebutuhan gitu ya. Nah, dalam hal ini ketika perusahaan melakukan strategi transnasional, maka bisa memungkinkan perusahaan itu untuk menciptakan merek terstandar yang sangat mudah dikenali, tapi bisa mengakomodasi perbedaan preferensi pasar. Jadi dia sangat lokal atau global, tapi tadi masih bisa diterima oleh selera pasar lokalnya. Perusahaan juga bisa menyederhanakan atau mensentralisasi operasionalnya ya dan mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi. Dan juga bisa menyesuaikan antara investasi tingkat tinggi tanpa kehilangan fokus kepada pelanggan utamanya gitu ya. Nah, dari keempat model strategi nyambung dari strategi transnasional. Jadi transnasional ini dikatakan strategi yang paling banyak variasinya ya. Karena di sini beberapa bisnis itu bisa memberikan lebih banyak otonomi, itu artinya apa? Keleluasaan gitu ya, kewenangan kepada cabang-cabangnya dibandingkan yang lain gitu ya. Nah, di sini untuk kalau misalkan ada yang memilih melakukan lokalisasi secara mendalam gitu ya, mengubah produk atau apa namanya, ada juga yang melakukan standarisasi gitu ya. Nah, itu kan tadi udah masing-masing ya. Jadi ada yang pakai global, strategi global, ada yang pakai strategi multi domestik gitu. Nah, kalau di strategi transnasional ini dia bisa mengkombinasi dari tiga strategi yang lainnya tadi. Gitu maksudnya. Gitu ya. Makanya banyak variasinya. Ini contohnya ya, contoh perusahaan dengan strategi transnasional. Jadi ada McDonald, ya siapa yang nggak kenal McDonald. Terus sepatu olahraga Nike, ya Coca-Cola tadi ya. Coca-Cola sekarang udah jadi transnasional ternyata. Karena udah bisa menyesuaikan tadi dengan negara lokalnya gitu. Jadi ada yang Coca-Cola di satu negara mana ya? Saya lupa. Itu itu khusus ya kadar gulanya segala macam. Jadi nggak sama dengan yang dijual di negara lainnya gitu ya. Jadi ada Coke, istilahnya ada Cola atau ada Coca gitu ya. Nah, itu formulanya berbeda menyesuaikan dengan negara yang ada di lokalnya itu tadi ya, masyarakat yang ada di negara itu. Oke, nah sekarang kita bisa melihat bagaimana strateginya memperoleh keunggulan kompetitif di pasar global. Kalau tadi kan strategi untuk bisa masuk atau bisa berekspansi ya, strategi bisnisnya. Nah, di sini ketika mau memperoleh keunggulan kompetitif di pasar global, ya dalam arti mengurangi biaya, ya dan beradaptasi dengan pasar lokal, maka strateginya itu tiga ini tadi. Jadi bisa dilakukan dengan strategi global, strategi multi domestik, atau strategi transnasional. Terus strategi internasional kemana? Ya strategi internasional tadi ingat ya, yang pertama itu adalah ketika orang itu mau atau bisnis itu baru mau masuk ke pasar internasional, maka yang paling mudah diakses itu adalah strategi internasional. Makanya dia bukan tujuannya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, tetapi
strategi internasional itu lebih tujuannya untuk bisa cepat masuk ke pasar global, gitu ya. Jadi bisa dibedakan di situ. Nah, ini gambarannya seperti ini ya. Kalau digambarkan tekanan yang berlawanan dan 3 strategi internasional. Nah, ini penjelasan yang dari sini tadi ya, untuk bisa memperoleh keunggulan kompetitif. Mengembangkan pasar global, ini nanti ada skemanya ya, intinya harus bisa, pertama ya membentuk tim global dulu, lalu bisa menentukan bisnisnya. Menentukan bisnis itu bisa dilihat identifikasi dari pasar-pasar potensialnya. Kita udah tahu, udah kita bahas minggu sebelumnya, pasar potensial itu apa ya, mengidentifikasi pesaing-pesaingnya juga ya, baru kemudian dicek strateginya, strategi intinya apa ya, lalu diperiksa pemilihan negaranya, lalu kemudian dilakukan diagnosis potensi globalisasinya ya, lalu bisa dilakukan evaluasi penggunaan strategi globalnya dan bisa mengevaluasi kapabilitas organisasi, baru kemudian di situ mengembangkan program global ya. Jadi prosesnya seperti itu. Oke, menyusun strategi internasional yang sukses ya. Ya ini yang untuk tadi yang tahap awal ya. Yang pasti kan identifikasi dulu target pasarnya ya. Lalu bisa membuat atau bisa memodifikasi produk ya, untuk dijual di pasar tersebut gitu ya, dan metode produksi distribusinya itu tadi udah ya, salah ulang lagi. Untuk ini penerapan strategi internasional ya, ini ada beberapa contoh seperti kayak produsen pakaian di Amerika, dia mau berekspansi ke Prancis gitu ya. Maka perusahaan ini dia ada pijakan yang kuat, dia menggunakan pengecer yang ada di Amerika Serikat, lalu mau masukkan produknya ke department store di Prancis ya, untuk membangun kesadaran merek dan pendapatannya gitu ya. Lalu perusahaan itu kemudian bisa mempertimbangkan untuk buka kantor pusat di Prancis ya, tapi lebih hemat dan secara jangka pendek itu bisa membuat produknya di Amerika, mengirimkannya juga ke Prancis ya. Terus juga mengembangkan strategi ini bisa memungkinkan perusahaan itu berkembang di luar negeri, termasuk juga bisa meminimalkan risikonya. Ya, itu salah satu contoh penerapannya. Jadi apa manfaatnya dari strategi internasional? Ya bisa dari sisi ekonomi, ya secara keunggulan kompetitifnya juga, gitu ya. Lalu kumpulan talenta yang lebih besar, artinya di sini perusahaan itu bisa memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di seluruh dunia dan terhubung ya dengan kandidat yang beragam gitu keahliannya, dan bisa mengurangi biaya bisnis. Ya, artinya pasar global itu pasti bisa memberikan peluang untuk melakukan efisiensi biaya. Jadi ada biaya hidup, upah gitu ya, yang bisa lebih rendah di pasar luar negeri ketika dibandingkan dengan pasar domestik yang ada, yang di mana perusahaan itu berdomisili gitu ya. Jadi di sini pasar internasional itu bisa memungkinkan dunia usaha itu mengakses bahan mentahnya lebih ekonomis. Teknologinya bisa lebih canggih gitu ya. Kemudian perhitungan pajaknya juga lebih menarik ya, dan semuanya bisa menurunkan biaya operasional perusahaan ya. Lalu juga manfaat lainnya terkait juga dengan inovasi. Jadi kalau memasuki pasar global yang baru, ya itu udah pasti harus bisa melakukan inovasi, ya supaya bisa bisa memiliki keunggulan kompetitif dengan pesaingnya, ya, dan bisa pengakuan global. Jadi bisnis dengan jangkauan global itu, gitu ya, itu bisa meningkatkan kesadaran merek ya, kesadaran merek orang-orang itu, dan bisa membedakannya dengan pesaingnya, terutama pesaing-pesaing yang masih kecil-kecil lah gitu ya. Ini 8 langkah menyusun strategi ya, strategi internasional, strategi bisnis internasional, yaitu
tujuannya dulu ditetapkan, ya identifikasi produknya, teliti pasarnya, pahami pesaingnya, rencanakan strategi, struktur organisasinya, ya, lalu strategi distribusinya, dan kemudian menyusun dokumen strategi bisnis internasionalnya. Ini tambahan aja ya informasinya untuk ada istilah yang disebut dengan maquiladora atau pabrik berikat gitu. Maksudnya di sini fasilitas produksi ini berlaku di negara Meksiko ya. Jadi terkenal juga gitu. Kenapa? Karena mereka itu di Meksiko itu ada beberapa fasilitas produksi secara temporer itu dia mengirim bahan baku, komponen atau suku cadang yang bebas bea ya untuk dipublikasi, lalu mereka proses ya, kemudian perakitan dengan tenaga kerja lokal yang lebih murah. Kemudian produk akhirnya atau setengah jadinya itu diekspor. Nah, itu namanya keadaan tersebut itu disebut dengan pabrik berikat gitu ya. Istilahnya itu dari asal mulanya itu dari produksi-produksi yang dilakukan di Meksiko. Pabrik-pabrik yang ada di Meksiko. Mereka melakukan itu maka disebut dengan istilahnya maquiladora gitu ya, pabrik berikat. Dan itu diikutin oleh negara-negara lain. Ada juga pasar hilir. Nah, pasar hilir ini ada sejumlah negara OPEC gitu ya, sudah menanamkan modal dalam penyulingan dan outlet pemasarannya. Jadi seperti SPBU gitu ya, distributor minyak ya, dan mereka menjamin pasar untuk minyak mentah mereka dengan harga yang lebih menguntungkan. Ya, jadi itu di situ ada contoh Petróleos de Venezuela, ya ada di Amerika, ya kemudian Kuwait, ya negara Kuwait itu juga Gulf Oil, ya terus juga ada British Petroleum Amoco dan perusahaan minyak paling besar dari Rusia, ya. Jadi pasar hilir ini lebih banyak pemainnya itu adalah perusahaan-perusahaan minyak gitu.